Artinya kalau DPRD Banten, gubernur, para pejabat yang tidak pro rakyat ini psikopat semua nih. Oh enggak juga, enggak bisa langsung diasumsikan seperti itu. Teh Tia menilai di posisi angka berapa? Seorang psikopat yang kemudian masuk ke Berada dalam ranah publik gitu ya, kebahayaannya. Dan berkaitan dengan orang banyak. Berkaitan dengan orang banyak, ya tentu itu bisa sangat bahaya sekali kalau tidak diimbangi dengan lingkungan yang menjaganya gitu. Di angka berapa? Jadi bisa sampai angka 8, 9 gitu. Kalau misalnya memang tidak ada lingkungan yang kondusif untuk menjaga. Sahabat, tentu saja saya awam ketika memilih tema untuk disajikan dalam bincang-bincang kali ini. Namun mungkin Anda dengan saya sama-sama tertegun, kaget ketika viral persoalan psikopat menjadi begitu menakutkan, kemudian mengherankan, bahkan juga menjadi banyak pertanyaan. Mengapa istilah ini begitu membuat takut, bahkan menimbulkan reaksi yang juga lebay? Saya nggak tahu. Tentu saja kita akan coba perbincangan ini dengan ahlinya. Dan sebagai awalan, Anda juga mungkin sama dengan saya, mencoba membrowsing apa sih psikopat itu. Mungkin ya sama-sama kita tahu dari Google sebagai rujukan yang utama dalam keseharian kita. Saya mendapat satu definisi bahwa psikopat itu adalah orang yang tanpa perasaan, tanpa nurani, dan tanpa emosi. Apa ada orang seperti itu? Dan bagaimana dia bisa hidup? Dia bisa memimpin, dia bisa bersosialisasi, bahkan mengarahkan sebuah regulasi ketika kita bawa pada sebuah pertanyaan, mungkinkah psikopat ada dalam lembaga publik? Nah, untuk menjawab itu tentu saja sudah ada ahlinya di depan saya. Assalamualaikum, Teh Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master psikolog. Master of Psychology. Oh, Master of Psychology. Magister of Psikologi. Teh, sebelum mulai saya mau tanya dulu, bedanya psikolog dengan psikiater apa sih? Oh, beda banget Om. Jadi kalau psikolog itu background pendidikan sarjana psikologi, diawali dengan background S1-nya itu psikologi dulu. Kemudian kalau zaman saya itu kita ngambil S2 itu psikolog ya, magister psikologi, pendidikan psikologi yang sekaligus profesi dalam jenjang S2 begitu. Sementara kalau psikiater background utama dan pertamanya itu kedokteran gitu. Tapi kemudian mengambil spesialisasi di bidang kejiwaan. Gitu. Dan kemudian yang lebih signifikan lagi perbedaannya adalah seorang psikolog itu nggak bisa melakukan pemberian diagnosis yang disertai dengan saran-saran medis seperti harus minum obat A, minum obat B gitu. Tapi kita pakai intervensi-intervensi yang sifatnya psikologis. Nah, kalau si psikiater mereka bisa tuh meresepkan, harus minum obat ini, obat itu, begitu. Nah, Teh, pernah dalam satu pengalaman saya menjadi tim sel penyelenggara pemilu, itu mendapat rekomendasi catatan dari psikolog. Psikopat ringan, salah satu peserta. Nah, artinya saya ingin memastikan dalam satu seleksi lembaga-lembaga publik kayak penyelenggara pemilu, penyiaran dan sebagainya, yang berperan tentu saja psikolog bukan psikiater. Tergantung Om, karena ada ranah-ranah yang memang beririsan nih antara psikolog dan psikiater, karena kan kaitannya sama kejiwaan gitu. Tapi kalau misalnya dalam kebijakan penentuan itu memang diharapkan seorang psikolog yang melakukan penentuan diagnosisnya, maka psikolog akan bekerja sesuai dengan ranahnya gitu. Bahwa
seseorang ini dalam konteks diagnosis A, B, dan C, yaitu akan dimungkinkan karena surat izin praktek kami atau para psikolog memang terkait dengan kemampuan melakukan diagnosis juga. Oke, kalau gitu kita langsung aja pada kompetensi Tetia. Siap. Bahwa seleksi lembaga-lembaga publik itu juga menggunakan psikolog. Juga menggunakan psikolog. Iya, juga menggunakan psikolog. Nah, sebelum jauh, yang dimaksud psikopat itu apa? Nah, jadi istilah psikopat sendiri itu kan pada orang awam melihatnya psikopat ya, tapi sebenarnya kalau dalam konteks keilmuan kita itu sejak sekitar tahun 1968 sampai sekarang itu sudah mengacu pada satu Bible ya, kalau kita bilang DSM-5 ya, mana itu sebutannya sebenarnya antisocial personality disorder, ASPD gitu. ASPD. Antisocial personality disorder. Kalau dalam dunia para profesional di bidang kesehatan mental, sebenarnya psikopat itu di bagian atau dalam dari antisocial personality disorder dikenalnya gitu. Ada di DSM-5 kita. DSM-5 itu kalau kita bilang ya bukunya semua istilah-istilah masalah kesehatan mental gitu. Nah, kalau bicara ya memang publik kan ngelihatnya mungkin karena banyak terpapar film-film juga ya, Silence of the Lambs atau film-film yang menggambarkan kejahatan dengan begitu ekstrim tanpa perasaan dan empati tadi Om bilang gitu ya. Sebenarnya kalau bicara DSM di konteks DSM-5, antisocial personality disorder itu memang menggambarkan tentang masalah-masalah gangguan patologis atau kepribadian pada seseorang, di mana seseorang itu punya beberapa perilaku yang memang harus tampil sebelum dia didiagnosis seorang dengan masalah antisocial personality disorder. Jadi nggak bisa sembarangan juga ketika seseorang itu apakah dia ASPD gitu ya, entah dengan level manapun, tetap harus didiagnosis dengan sangat hati-hati sekali karena itu akan memungkinkan dia jadi punya label yang mungkin akan menakutkan buat dirinya sendiri atau orang lain. Ketika seseorang itu misalnya punya ciri-ciri tindakannya kerap kali impulsif itu kan berarti bertindak tanpa memikirkan langkah ke depan. Kemudian juga biasanya menghindari kesesuaian dengan norma-norma masyarakat. Jadi norma masyarakatnya A, dia cenderung lebih menggunakan rule-nya sendiri gitu. Kemudian juga mungkin mengabaikan keamanan orang lain, mengabaikan tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kemudian harus dilakukan oleh orang yang usianya sudah 18 tahun, lebih dari 18 tahun, tampil dari orang yang usianya lebih dari 18 tahun. Kemudian juga kalau kita probing kembali melalui wawancara, maka sebelum usianya 15 tahun itu perilaku-perilaku tersebut terkait dengan break the rule atau hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan norma itu juga sudah tampil gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali untuk kita menegakkan diagnosis seseorang ini punya masalah dengan konteks antisocial personality disorder itu sendiri. Kemudian kita juga harus tahu apakah masalah yang dia tampilkan dalam perilakunya itu nggak berhubungan dengan gangguan mental yang lain kayak gitu. Jadi yang tepat itu seharusnya rekomendasinya itu psikopat atau antisosial personality disorder. Nah, karena orang awam tuh lebih mengenal dengan psikopat gitu ya Om ya. Barangkali juga kan kita dalam konteks para praktisi kesehatan mental nih harus mengedukasi masyarakat juga. Seringkali bahasa yang kita pakai juga memang bahasa awam begitu. Tapi kalau di tengah-tengah kalangan kita sama profesional, maka kita menggunakannya antisocial personality disorder sesuai dengan buku yang memang menjadi patokan bersama. Tapi terserah lah ya bahasanya atau istilahnya itu apa. Memang kalau kita bicara tentang antisocial personality disorder, gambarannya itu yang sangat khas adalah orang ini kerap melakukan tindakan-tindakan yang break the rule, yang tidak sesuai dengan norma, bahkan break the norms. Tapi gambaran sama dengan gambaran psikopat? Ya,
kan tadi saya udah bilang antisocial personality disorder itu sebenarnya adalah gambaran yang kalau bahasanya ilmiah tuh kita pakai itu ASPD gitu. Teman-teman kalangan masyarakat awam menggunakan katanya psikopat gitu kan. Nah, gambarannya pasti tentu harusnya sama karena kan ini istilah yang berbeda aja tapi isinya kan sama gitu. Mereka yang punya perilaku sosial yang berbeda dari norma sosialnya, kemudian juga cenderung kelihatannya punya banyak masalah juga dengan orang lain, tapi dia juga punya kemampuan intelektual yang nggak ada yang kita tahu mereka yang ASPD ini intelektualnya di bawah rata-rata, cenderung itu rata-rata dan bahkan lebih tinggi lagi gitu. Bahkan dia juga bisa tampil menarik, charming, memukau. Gitu ya. Nah, kita kembali ke konteks tadi ya. Ini kan ceritanya kita coba memotret bagaimana psikopat ini bisa hadir di lembaga-lembaga publik. Ya, betul. Pertanyaan pertama yang paling sangat penting ini, salah nggak kalau saya bilang penyandang psikopat? Artinya ada suatu hal yang permanen atau sebetulnya itu persoalan sederhana yang tanpa disadari seseorang tiba-tiba menjadi suatu yang dinilai psikopat padahal bisa dihindari pada saat-saat tes seleksi di lembaga publik. Iya. Nah, kalau istilah psikopat kita pakai sekarang kita sudah sama persepsinya ya Om ya. Psikopat itu antisocial personality disorder. Mereka yang psikopat itu diketahui sebenarnya memang secara genetik ataupun adanya masalah pada gangguan fungsi otaknya gitu. Jadi kalau di scan tuh otaknya itu kerjanya beda tuh dengan kerja orang-orang dengan kondisi normal gitu. Makanya kemudian kok dia sepertinya tidak punya kemampuan empati yang baik gitu ya. Kemampuan empati yang baik, tapi dia tetap bisa tampil charming dan sebagainya, emang unik gitu. Tapi kan kemudian membahayakan kan, seperti itu ya pemikiran kita ya. Dalam hal ini ketika kemudian bicara psikopat ini masuk ke dalam, kan masalahnya adalah masuk ke dalam ranah publik nih, gitu kan Om. Kalau dia memegang kebijakan-kebijakan publik ya, kebijakan-kebijakan yang kemudian akan berhubungan dengan nasib banyak orang, maka ada kemungkinan nanti keputusan-keputusannya juga keputusan yang bisa lebih mementingkan dirinya sendiri, kan seperti itu. Ini kan yang dikhawatirkan, padahal dalam ranah publik harusnya kepentingan yang ditekankan adalah kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat luas, kan gitu ya kan Om. Nah, selain itu seorang yang dalam ranah ini ya dengan gangguan atau masalah psikopat ini, ya kan kita nyebutnya dia live with. Nah, supaya tetap sama tuh persepsinya. Sebetulnya kita membicarakan barang yang sama dengan istilah yang berbeda. Social personality disorder, ASPD sama. Artinya ketika saya menggunakan istilah psikopat sebetulnya dalam bahasa medisnya personality disorder. Tapi barangnya sama gitu. Iya. Oke. Barangnya sama Om tuh, cuma istilah awam dan istilah kita itu medisnya kan beda gitu. Nah, mereka ini udah brandnya udah beda. Gambaran otak kalau kita screen itu di dalamnya beda gitu, tapi tampilan luarnya sama. Ada levelitasnya? Kalau di DSM ya memang cuma gambarannya begitu aja gitu. Oh, dia ada potensi psikopat, ini ada masalah psikopat. Karena ketika saya cerita tadi pernah punya pengalaman kan kok ada rekomendasi psikopat rendah, berarti kan ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, itu mungkin efek ya, arti efek yang dikenakan kalau dia untuk saat ini. Efek pada orang lain itu. Ketika kemudian dia seperti Silence of the Lambs, si film nih, film zaman dulu yang namanya Silence of the Lambs, itu kan efeknya dia menghabisi banyak orang, kemudian dia makan pula daging orang tersebut gitu kan. Itu kan efeknya sangat signifikan. Sehingga itu bisa dikatakan dia tinggi gitu. Level psikopatnya gitu. Tapi sebenarnya kalau di DSM-5 dia nggak pakai level-levelan gitu. Bahwa dia punya ciri seperti ini, either norma yang dia break itu atau yang dia tidak ikuti itu apa, itu nggak pakai level-levelan gitu. Oke, artinya sebetulnya tanpa levelitas yang disebut psikopat itu memang sesuatu yang permanen dari satu disfungsi. Ya, masalah otak. Memang disfungsi ini gitu.
personality disorder kan, masalah secara kepribadian, gangguan kepribadian gitu. Seberapa bahaya Teh Tia? Kalau dia kemudian memegang banyak kebijakan yang kemudian akan mempengaruhi banyak orang, maka bahayanya akan berefek pada banyak orang. Tapi kalau dia dan dirinya sendiri aja, ya mungkin efeknya hanya pada dirinya sendiri kan gitu. Atau hanya pada keluarganya ketika dia hanya pada level keluarga, atau hanya perusahaannya, kan seperti itu gambarannya. Ya, artinya pada level-level yang tadi saya sebutkan, ketika ada rekomendasi psikopat rendah, itu masih bisa. Ya, barangkali juga karena kita juga perlu tanya gitu, kenapa disebut rendah gitu. Jadi menurut saya klien juga bisa bertanya, kenapa seseorang disebut rendah. Apakah pada saat itu efek yang muncul hanya bermasalah pada lingkup yang kecil atau bagaimana? Teh Tia, lebih banyak disebabkan oleh persoalan yang datang dari internal individu atau lingkungan? Ya. Menurut DSM-5 sendiri itu memang ada faktor masalah di gangguan otak kan. Jadi memang berbeda dari otak individu-individu normal. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ini juga pengaruh pengalaman masa lalu gitu. Ketika seseorang masa kecilnya itu mengalami kekerasan, di-abuse, traumatik yang kemudian menyakiti emosinya, membuat dia harus memadamkan emosi dan perasaannya, kemudian masalah itu muncul gitu. Teh, saya masih penasaran begini. Teh Tia tadi bilang dalam penampilan bisa charming, Bisa, terlihat normal. betul. Yang bisa dikenali dari psikopat yang paling cepat bisa dikenali apa? Ya perilakunya ketika artinya dia tanpa interaksi nggak bisa dikenali. ya, kita juga akan sulit mengenali ya, seperti seorang yang sedang sakit flu, kecuali dia batuk-batuk keluar ingusnya kan gitu ya, baru kita tahu dia kayaknya lagi sakit flu nih. Tapi seorang psikopat sekalipun, apalagi dengan kemampuan kognitif atau otak yang minimal itu rata-rata, bahkan kebanyakan rata-rata atas, tinggi begitu, maka dia akan punya kemampuan manipulasi yang baik dengan lingkungannya gitu. Tapi ketika kita terus berinteraksi dengan orang tersebut, kita lihat keputusan-keputusannya yang dia ambil, interaksi dia dengan orang di sekitarnya, dia mungkin juga memiliki hubungan tapi hubungan yang nggak jangka panjang gitu. Nah, kita akan tahu nih orang ini ada masalah nih gitu. Dan yang lebih tepat lagi untuk menegakkannya ya perlu asesmen yang detail. Salah satunya ya tadi seperti yang dilakukan oleh para psikolog atau psikiater gitu, untuk kemudian melakukan penegakan diagnosis orang ini antisosial personality disorder. Secara medis, menurut Teh Tia, orang-orang dengan ciri psikopat diperbolehkan atau tidak masuk ke dalam lembaga-lembaga publik? Kalau begini Om, masyarakat kan suka, masyarakat ataupun lembaga-lembaga, jangan salah ya, penelitian di Amerika ketika kemudian melakukan survei dengan para manajer-manajer perusahaan-perusahaan besar, ditemukan kok ada manajer-manajer yang memiliki potensi-potensi psikopat itu sendiri begitu. Karena kemudian eagerness mereka untuk meraih kesuksesan, keberhasilan itu tampil dalam perilakunya untuk mencapai target-target, baik itu target individu maupun target perusahaan. Karena kan ketika perusahaan berhasil, mereka diuntungkan kan, kenaikan jabatan, gaji yang semakin meningkat gitu. Jadi di sini dalam hal ini mungkin yang kita lihat dia ada di mana begitu. Nah, ketika dia berada di suatu tempat di mana ya tadi saya sampaikan itu mempengaruhi kebijakannya, mempengaruhi masyarakat luas, masyarakat banyak, dan menentukan sekali ya mungkin memang harus ada screening awal terkait para pemimpin-pemimpin atau manajer-manajer yang ditempatkan di situ. Karena dari penelitian di Amerika juga ketika dibandingkan nih antara manajer yang memiliki potensi psikopat dengan mereka yang tidak psikopat, ternyata bicara keuntungan untuk perusahaan lebih banyak mereka yang normal.
gitu. Mereka yang normal karena yaitu tadi mungkin yang normal asumsinya ya secara kualitatif yang normal ini punya kepekaan, kemampuan berempati sehingga tidak malah merusak sistem yang sudah dibangun di organisasi itu. Teh, tadi udah contoh di Amerika. Sejauh pengamatan Teh Tia, bagaimana dengan di Banten? Iya, di Banten ya. Kalau saya sendiri secara langsung sih belum pernah ya melakukan penelitian tentang Banten. Mungkin nih hal yang menarik nih. Mungkin atau pengamatan-pengamatan yang ya mungkin aja sepintas ya Om ya. Tapi ini jangan dijadikan patokan juga karena kalau kita mau melakukan pendiagnosisan yang objektif itu kan tentu harus ada screening awal melalui assessment test ya. Nah kalau kita lihat saja pemimpin yang ada di depan mata kita ini kebijakannya tuh pro kemana gitu. Kalau tidak pro pada rakyat. Kalau dia tidak pro pada rakyat, pada siapa? Kepada dirinya pribadi atau pada kelompoknya nih? Pada kelompok. Nah kalau pada kelompok maka unsur kelompok kan yang lebih dominan. Sementara seorang psikopat itu individu, pribadi gitu, marah pada diri. Artinya kalau DPRD Banten, gubernur, para pejabat yang tidak pro rakyatnya psikopat semua nih. Oh enggak juga, enggak bisa langsung diasumsikan seperti itu. Kan saya udah bilang, ini kan Om nanya saya dari kacamata ini ya, saintis ya, saya tetap harus mendasari dengan screening gitu. Kita temui mereka, screening, wawancara lagi yang mendalam, lebih jauh lagi, baru kemudian kita bisa psikopat nih gitu. Bicara screening, assessment test untuk melihat seseorang itu punya potensi itu biasanya apa saja yang ditanya? Yang ditanya ya Om ya, biasanya memang karena ini mau menggali bagaimana mereka melihat norma-norma yang ada di masyarakat, kemudian apakah mereka mengikuti rule, kesediaan mereka mengikuti rule, kemudian apakah mereka mampu untuk berempati dengan kondisi orang lain, itu biasanya itu yang akan ditanyakan gitu dalam rangkaian-rangkaian kalimat pertanyaannya itu. Dan biasanya juga berulang untuk melihat konsistensinya ya. Nih ada pengalaman kawan Teh, dia ikut tes psikologi. Dalam tes itu dia diminta menggambar ayam. Oh gambar. Tapi yang digambar gajah. Iya itu artinya apa gitu? Ketika cerita seperti itu kan saya tanya kenapa yang digambar gajah, kan tahu ayam bentuknya gimana. Ini kan pertanyaan, dia ceritanya melamar pada satu perusahaan. Dia merasa pertanyaan itu ingin menunjukkan bahwa dia bisa dikendalikan dan dia tidak mau. Apakah kemudian hasil tes juga bisa mengarah pada antisosial? Nah, kalau kita mau menegakkan seseorang itu entah apapun ya, diagnosisnya apapun itu, seorang praktisi psikologi khususnya entah itu psikiater juga, mereka kan akan sangat berhati-hati sebelum melakukan penegakan diagnosisnya. Dan assessment tuh banyak Om. Tidak cuma satu alat tes biasanya, tapi kemudian juga diikuti dengan observasi, diikuti dengan wawancara, kemudian mungkin dia menggunakan alat tes yang lain juga untuk komparasi gitu. Apakah betul relatif konsisten ini muncul? Karena kalau bicara psikopat kan itu juga ada kaitannya atau antisocial personality disorder. Selain bicara tentang norma, apakah mereka bisa mengikuti norma, bersedia berempatika, mereka juga harus dilihat apakah ada masalah dalam kesehariannya dengan orang lain, apakah dia lebih mampu bersedia untuk sendiri dibandingkan mingle dengan orang lain gitu, atau lingkungan sosialnya. Kan itu perlu item-item yang perlu dia dengan detail gitu dianalisis dalam itu. Dalam kehidupan manusia yang normal seperti saya, kawan-kawan ikru, perlu nggak sesekali atau seumur hidup atau berkala melakukan tes psikologi untuk melihat apakah ada potensi itu atau enggak? Oh oke, Om. Tes psikologi itu Om punya banyak tujuan. Kalau kita satu waktu ingin merasa pengembangan diri, membutuhkan pengembangan diri, introspeksi diri barangkali, tidak ada salahnya kita melakukan assessment diri gitu. Tentu
kepada ahlinya ya, tidak self judgment gitu. Yang banyak kan sekarang kan self judgment. Ih, gue psikopat nih. Gue ansos nih gitu. Nah itu malah kemudian mempengaruhi perilaku kita. Bisa jadi malah kita nggak berkembang karena dalam kepala kita udah pikirannya tuh saya A dan B. Lebih tepat kita datengin ahli, kemudian kita lakukan assessment, jujur dalam assessment tersebut, sehingga si ahli juga bisa memberikan saran pengembangan terkait individu tersebut. Itu kepentingannya kalau kita membutuhkan pengembangan diri, dan itu bisa kita sendiri yang mencari gitu. Sementara yang lain adalah kalau perusahaan misalnya mau membuat pengembangan karir anak-anaknya atau staff-staffnya, kita mau tempatkan dia di mana gitu. Selama ini memang kita melihat sih, mengobservasi terus para staf kita tahu potensinya, tapi kita pengen dapat justifikasi objektif nih. Nggak ada salahnya assessment psikologi. Oke teh. Ini untuk melihat, tadi kan ada satu pembahasan bahwa dalam penyelenggaraan lembaga publik atau pemerintah, keberpihakan kepada rakyat, masyarakat itu kan jadi ukuran juga. Betul. Jadi ukuran. Nah, perlu nggak penyelenggara negara ini secara berkala dites khusus pada potensi psikopat? Kalau saya bilang sih nggak masalah, harusnya perlu juga, karena kita punya kebutuhan mendapatkan pemimpin yang terbaik kan. Kita punya kebutuhan untuk bisa, yaitu tadi, memilih orang yang tepat. Kalau misalnya berani dibuka hasil asesmennya, ya itu mungkin luar biasa banget ya, karena sebenarnya itu masih semuanya itu dalam ranah confidentiality, kerahasiaan gitu. Tapi kalau memang, saya juga tahu kok ada organisasi-organisasi politik misalnya yang memang melakukan assessment psikologi dalam memprofiling kader-kadernya. Itu yang saya tahu juga ada. Sehingga ketika misalnya dia menempatkan sekretaris, bendahara gitu, dia tempatkan berdasarkan assessment psikologi tersebut. Itu walaupun tidak banyak ya yang saya dengar. Nah, Teh, pertanyaan terakhir. Psikopat dalam lembaga publik pasti memiliki potensi bahaya. Setuju deh? Ketika itu kemudian berkaitan dengan kebijakan untuk orang banyak. Oke. Nah, pada levelitas bahaya yang Teteh maksud, kalau dinilai dari angka 1 terendah sampai 10, Tetia menilai di posisi angka berapa? Seorang psikopat yang kemudian masuk ke dalam ranah publik gitu ya, kebahayaannya. Dan berkaitan dengan orang banyak. Berkaitan dengan orang banyak, ya tentu itu bisa sangat bahaya sekali kalau tidak diimbangi dengan lingkungan yang menjaganya gitu. Di angka berapa? Jadi bisa sampai angka 8, 9 gitu. Kalau misalnya memang tidak ada lingkungan yang kondusif untuk menjaga gitu. Apa yang menjaganya itu? Yaitu tadi konsistensi pada hukum misalnya, aturan yang memang ditegakkan, plus orang di atasnya sendiri atau pimpinan di atasnya sendiri yang tidak berani mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan hukum. Oke. Gitu. Teh Tia, terima kasih banyak. Kami merasa banyak dapat informasi, pelajaran penting, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang membuat kami tenang dalam merespon, menilai isu psikopat. Dan saya pikir sahabat juga bisa banyak belajar dari sesi sajian bincang-bincang kali ini. Dan yang terpenting, segera nilai diri sahabat, apakah Anda psikopat atau bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.